Bapa kami yang di surga, saat ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, memahami akan kehendak-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Firman-Mu menguatkan kami, menghidupkan kami, dan juga dapat menjadi pelajaran bagi kami. Dan kekuatan firman ini akan selalu bekerja di dalam hidup kami untuk menjadi rema setiap hari dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, urapi Roh Kudus-Mu kiranya mengurapi kami saat ini. Kami mau dengar, membuka mata hati, mulut, bibir, telinga kami untuk firman-Mu. Kami sambut pagi ini dengan sukacita. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 32 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-32 dan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-32 dengan perikop nyanyian ratapan mengenai Firaun yang berbunyi demikian. Pada tahun ke-12 dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun raja Mesir dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa. Tetapi engkau seperti buaya di laut, sungai-sungaimu kau buat berbuih, engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelempar dalam lumpur sungainya. Beginilah firman Tuhan Elohim, aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Kuempaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang, dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara. Dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan. Lembah-lembah aku penuhi. Dengan bangkai-bangkaimu bumi kuberi minum darahmu yang mengalir. Ya, juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan cahayanya tak disinarkan. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan kudatangkan atas tanahmu. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Aku menggelisahkan hati banyak orang. Kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa ke negeri-negeri yang belum kamu kenal. Aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu. Kalau aku menetap-netapkan pedangku di hadapan mereka, mereka akan gentar terus-menerus masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Sebab ginilah firman Tuhan Elohim, pedang Raja Babel akan datang atasmu. Aku akan membuat kalayak pengikutmu berebahan oleh pedang para pahlawan. Semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa, kecongkakan Mesir akan dipatahkan, dan kalayak pengikutnya semua dipunahkan. Semua binatangnya akan kubinasakan dari sungai besar. Kaki manusia tidak lagi mengerahkannya, dan di dalamnya tiada hewan menggelempar. Maka airnya akan kujernihkan. Sungai-sungainya akan kubuat mengalir seperti minyak. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Pada saat Mesir kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kumusnahkan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan. Kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyat yang banyak. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Pada tahun ke-12 dalam bulan pertama pada tanggal 15 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan. Engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat mengenai kalayak ramai di Mesir, dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat. Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan seluruh rakyatnya yang banyak akan terlentang bersama dia. Orang-orang yang berkuasa gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati. Mereka telah turun dan terlentang, orang-orang yang tidak bersunat itu, yaitu yang mati terbunuh oleh pedang.
itu Asyur dengan semua sekutunya. Sekelilingnya terdapat kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh rebah oleh pedang. Kuburnya ditentukan pada bagian yang terdalam dari liang, dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Di situ Elam dan sekeliling kuburnya seluruh rakyat yang banyak. Mereka semuanya mati terbunuh rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Di tengah orang-orang yang mati terbunuh, disediakan tempat tidur baginya dengan seluruh rakyat yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh. Di situ Mesek dan Tubal dengan seluruh rakyat yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka tidak dibaringkan bersama pahlawan-pahlawan yang mati rebah pada zaman dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala senjata perangnya, dan yang pedang-pedangnya ditaruh orang di bawah kepalanya, serta perisai-perisainya terletak di atas tulang-tulangnya. Sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu meliputi dunia orang-orang hidup. Engkau akan terlentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Edom, raja-rajanya dan semua pemimpinnya, yang ditempatkannya dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Walaupun mereka kuat, mereka dibaringkan dekat orang-orang yang tidak disunat dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur. Di situ pemimpin-pemimpin dari utara semuanya mereka, dan semua orang Sidon yang dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh, walaupun dengan kekuatannya mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka. Mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Fir'aun akan melihat mereka semuanya, dan ia akan merasa terhibur dengan nasib khalayak ramai yang mengikutinya. Fir'aun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang, Fir'aun dan seluruh khalayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Amin firman-Mu pagi ini Tuhan. Bila kami dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya. Terpujilah Engkau Bapa atas firman-Mu, haleluya. Biarlah selalu kami dapat mengerti, memahaminya. Biarlah mata hati, bibir, mulut, telinga kami dapat menerima, mengerti, memahami, serta kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami dapat mengambil suatu pelajaran dan rema dari firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.